Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Sampai bosen ya ngomong gini mulu. Guys, karena ada beberapa dari kalian yang malah bingung dengan nama karakternya yang saya ganti dengan nama aslinya yang sama kayak di manhwanya. Jadi di sini kita akan balik ke nama yang sebelumnya aja ya. Jadi nanti di akhir video kalau saya sempat, saya akan buat daftar nama-nama karakter di light novelnya siapa, di manhwanya siapa, supaya kalian gak bingung waktu baca manhwanya. Terus sorry ya guys kalau ada suara-suara yang gak biasa di sini karena saya merekamnya itu di waktu yang bukan biasanya lah. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 339 sampai 343. Yuk, macus! Sebelumnya, kita sudah bahas sampai Wang Jing sekeluarga bergabung dengan kultus iblis karena Yogun yang ingin mengenal Yowon terlebih dahulu sebelum menikah dengannya. Kemudian, Yowon memutuskan untuk kembali ke kultus iblis hari itu juga karena seorang agen rahasia kultus yang berada di bawah perintah Wan Yi memberitahukan Yowon kalau ada tamu yang tidak diduga datang ke Gunung Selaksa, tempat kultus iblis berada. Yowon yang harus sudah berada di kultus dalam waktu 2 hari, berangkat lebih dulu sendirian. Dengan kemampuannya yang sudah meningkat, Yowon bisa sampai di kultus iblis dalam waktu 2 hari saja tanpa istirahat. Yowon bahkan sempat menonton rombongan tamu yang datang ke kultus iblis di tengah jalan. Rombongan itu adalah utusan dari Kekaisaran Ming. For your info aja, Kekaisaran itu tidak ikut campur dalam urusan permuriman ya guys, meskipun orang-orang murim itu ya tinggal di wilayahnya si kaisar itu, wilayah kekaisaran maksudnya. Saat Yowon sampai di kastil kultus dan sempat membuat Maragiom dan Huan Yi terbengong-bengong melihat Yowon yang sudah level up, dia langsung bersiap menyambut tamu mereka. Saat rombongan kekaisaran tiba, seorang komandan pemimpin pasukan rombongan itu maju ke depan dan memperkenalkan dirinya sebagai Yon Namgun, Komandan Selatan. Kemudian, seseorang yang berada di dalam kereta kuda emas mewah keluar sambil membawa gulungan sutra merah dengan bordiran naga emas. Saat itu, Yon Namgun marah melihat pengikut kultus malah berdiri penasaran dengan gulungan itu dan memerintahkan mereka untuk berlutut di hadapan titah kaisar. 3 hari sebelum rombongan kekaisaran sampai di kastil kultus iblis, seseorang dari dalam kereta kuda emas memanggil komandan selatan Yon Namgun. Yon Namgun adalah pemimpin pasukan pengawal yang melindungi kereta kuda itu. Dia memelankan laju kudanya dan menghampiri sisi kereta kuda. Seseorang di dalam kereta itu sedang mempertanyakan apakah dirinya yang seorang raja di dinasti Ming yang agung itu harus memberikan pesan dari kaisar secara langsung. Bukannya itu aneh. For your info aja guys, di sini kaisar itu ada di posisi yang tertinggi dan anak-anaknya atau keluarganya itu dapat gelar raja. Yap guys, jadi orang yang ada di dalam kereta bersamaan dengan titah kaisar itu adalah anak kedua dari kaisar dinasti Ming yang agung, Zhu Taikan. Zhu Taikan kesal karena dia harus pergi ke Gunung Selaksa. Dia memang menuruti perintah kaisar, tapi dia tetap merasa kesal. Yon Namgun mengatakan kalau itu adalah perintah kaisar, jadi Zhu Taikan harus menerimanya. Sebenarnya sudah puluhan kali Yon Namgun mengatakan hal yang sama, tapi Zhu Taikan tetap merasa kesal. Di dalam hati Zhu Taikan ngedumel. Kenapa juga sih kaisar pertama membuat janji seperti itu? Zhu Taikan gak berani ngomong keras-keras karena berbicara jarak tentang kaisar pertama tidak diperbolehkan, meskipun dia adalah putra kaisar saat ini. Ditambah lagi karena perjanjian non-agresi antara dunia murim dan kekaisaran. Perjanjian ini dibuat oleh kaisar pertama dengan 3 pimpinan dari 3 faksi di Wulin. Ya, si Force of Justice, Force of Evil, sama kultus iblis.
Para pendekar Wulin memiliki kekuatan yang luar biasa hingga satu pendekar saja bisa menjadi ancaman untuk kekaisaran. Ada beberapa dinasti yang berperang dengan dunia Murim sebelum dinasti Ming. Tetapi kaisar pertama dinasti Ming yang agung berpikir kalau nggak ada gunanya berperang yang udah jelas siapa pemenangnya, dan akhirnya membuat perjanjian tersebut. Zhu Taikan pernah mendengar kalau para pendekar itu pernah menolong kekaisaran saat baru mulai terbentuk. Tapi itu kan 180 tahun yang lalu. Zhu Taikan merasa kesal padahal tanah ini adalah milik kekaisaran. Semua orang yang tinggal di tanah dinasti Ming yang agung adalah penduduknya. Tapi kenapa para pendekar sialan itu meremehkan kekaisaran? Maksudnya kultus ya guys. Zhu Taikan gak suka pada kultus iblis karena pengikut kultus menganggap The Lord mereka sebagai langit. Bahkan Kaisar Ming yang agung saja hanya dianggap sebagai anak langit. Kultus iblis sangat arogan dengan beraninya menggunakan kata langit. Kenapa mereka beda banget dengan Force of Justice? Ya iyalah. Para pendekar dari Force of Justice menganggap diri mereka sebagai penduduk kekaisaran Ming yang agung dan menghormati kekaisaran. Zhu Taikan sudah melihat banyak pendekar kuat dari Force of Justice yang diundang ke istana. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan untuk mengajarkan keluarga kekaisaran ilmu bela diri. Zhu Taikan yang tertarik dengan bela diri pun belajar ilmu golok dari seorang biksu yang berasal dari sekte Gunung Api. Yon Nam-gun menjelaskan itu karena kultus dan Force of Evil memiliki nilai yang berbeda. Zhu Taikan semakin emosi dan berkata emangnya hanya Force of Justice saja yang dianggap sebagai penduduk kekaisaran Ming, padahal kultus dan Force of Evil juga tinggal di tanah kekaisaran. Yon Nam-gun hanya diam. Karena memang benar, mau para pendekar Murim saling membunuh pun, mereka tetap penduduk kekaisaran. Selama ini, nggak seperti sekte Wulin, nggak ada pemimpin dari kultus dan Force of Evil datang ke istana. Mereka selalu mengirimkan perwakilannya saja. Zhu Taikan berpikir dia harus bisa membuat The Lord datang ke istana. Kalau aja bukan karena Zhu Taiyun yang memilih pergi ke Wulin, Zhu Taikan pasti sudah ada di Wulin sekarang. Tapi putra tertua Zhu Taiyun memilih duluan. Jadi mau nggak mau Zhu Taikan memilih pergi ke kultus iblis karena mereka selalu memperlakukan tamu dari kekaisaran dengan baik seenggaknya. Dan untuk Force of Evil, bahkan pamannya aja menyuruhnya untuk jangan pergi ke Force of Evil. Zhu Taikan merasa dia nggak bisa membiarkan hal itu dan meminta pendapat seseorang yang bernama Yu Qing. Yu Qing yang berada di sebelah kiri kereta kuda menjawab di bawah bayangan. Yu Qing berkata kalau The Lord Kultus sudah berubah. Zhu Taikan udah tahu, sebelum dia berangkat ke kultus iblis, dia bertanya dulu pada gurunya yang seorang biksu dari sekte Gunung Api. Gurunya memang gak tahu secara detail, tapi The Lord baru mereka masih sangat muda. Yu Qing berkata dia dengar kalau The Lord sebelumnya sedang sakit dan The Lord yang baru menggulingkannya dan merebut tahtanya. Ih, dasarnya tukang gosip, salah pula gosipnya. Go on. Zhu Taikan merasa tertarik dengan berita itu. Yu Qing melanjutkan kalau The Lord yang baru telah mengganti sebagian besar orang-orang kuat di kultus dan The Lord sendiri adalah seseorang yang bodoh. Lo kali yang bodoh. Jadi kekuatan kultus saat ini sedang melemah. Gimana kalau Zhu Taikan mengambil keuntungan dari sini? Zhu Taikan bingung, keuntungan gimana sih? Yu Qing berkata kalau Zhu Taikan bisa memberi pelajaran pada orang barbar itu, maka Zhu Taikan akan mendapatkan kepercayaan dari kaisar. Yon Nam-gun menatap Yu Qing dengan curiga. Padahal tujuan Zhu Taikan ke kultus adalah untuk mengantarkan titah kaisar saja. Tapi kalau sikap Zhu Taikan seperti itu yang Yu Qing mau, rasanya ada yang gak beres ini mah, gitu kan. Astagfirullahaladzim. Zhu Taikan tertarik dengan usul Yu Qing dan memutuskan akan menjalankan rencana yang Yu Qing buat tadi. Yon Nam-gun menjadi khawatir gimana reaksi kultus kalau Zhu Taikan menjalankan rencana Yu Qing. Tapi Yon Nam-gun hanya bisa menuruti perintah Zhu Taikan saja. Kembali ke 3 hari kemudian, yaitu saat ini,
Yon Namgun berteriak pada pengikut kultus yang berdiri di depan gerbang kastil, memerintahkan mereka untuk berlutut dan menerima titah kaisar. Teriakan itu sangat keras, penuh wibawa, dan mengandung energi. Kebanyakan orang akan buru-buru berlutut di hadapan titah kaisar, tapi reaksi pengikut kultus beda. Suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam, dan meskipun pengikut kultus seperti menyambut mereka sampai saat tadi, tiba-tiba mereka berubah menjadi dingin. Yon Namgun sampai tidak bisa berkata-kata dengan reaksi yang gak diduga ini. Yon Namgun sudah bisa menebak kalau kultus gak bakal mau berlutut dengan mudah. Tapi dia gak membayangkan kalau reaksi mereka akan sangat dingin. Pengikut kultus memang bukan pendekar sembarangan, tapi mereka sudah keterlaluan. Yon Namgun menjadi murka, bagaimanapun dia adalah komandan pengawal istana yang bertugas melindungi wewenang kekaisaran. Saat dia akan berteriak lagi, tiba-tiba seseorang mengirim telepati padanya dan berkata kalau hanya dia saja nggak cukup. Orang itu adalah Zhu Taikan Gembul. Nanti kalian tahu kenapa saya sebut Gembul di belakangnya. Setelah menyerahkan nampan berisi titah kaisar, pria gembul itu berjalan beberapa langkah ke depan dan berteriak kalau dia adalah Raja Zhu Taikan yang berada di bawah wewenang kaisar. Para pengikut kultus terkejut. Gelar seorang raja hanya diberikan pada keluarga kaisar saja. Youn mendapat telepati dari Huan Yi yang menjelaskan kalau Zhu Taikan adalah anak kedua dari kaisar saat ini. Sebelumnya telah ada kunjungan-kunjungan dari perwakilan kekaisaran ke kultus karena perjanjian non-agresi. Tapi perwakilan itu bersikap berhati-hati dengan menjaga kesopanan terhadap kultus iblis. Tapi saat ini situasinya berbeda. Cara Zhu Taikan Gembul berbicara pada mereka seolah-olah dia sedang berbicara pada penduduk normal. Zhu Taikan Gembul berteriak mengatakan beraninya pengikut kultus berdiri di depan titah kaisar dan raja dari kekaisaran Ming yang agung. Dia terlihat seperti sangat ingin pengikut kultus untuk berlutut. Para pengikut kultus menjadi ragu-ragu karena mereka takut the Lord mereka menjadi gak nyaman dengan kejadian ini. Zhu Taikan Gembul menatap Yowun yang mengenakan jubah hitam mewah berdiri di antara para pengikut kultus. Karena semua orang tampaknya mengkhawatirkan Yowun, Zhu Taikan Gembul menebak kalau Yowun lah the Lord yang baru dan masih muda. Zhu Taikan Gembul nggak bisa merasakan energi apapun dari Yowun. Ya iyalah nggak bisa, kan Yowun memang mengendalikan energinya agar tidak terasa oleh siapapun. Yowun terlihat seperti orang biasa saja. Itu sebabnya Zhu Taikan Gembul dan pasukan kekaisaran tadinya nggak berpikir kalau Yowun adalah the Lord Kultus Iblis. Padahal Zhu Taikan Gembul berpikir kalau the Lord seharusnya punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Cari mati guys dia, udah lelah hidup kayaknya. Zhu Taikan Gembul menunjuk pada Yowun dengan jarinya dan bertanya apa Yowun the Lord Kultus Iblis. Tatapan Left Guardian Li Huamyong menjadi dingin mendengar ucapan sombong terhadap Yowun. Gue pites juga nih orang. Para pengikut kultus yang lain pun bersikap sama. Tapi Zhu Taikan Gembul yang udah bosan hidup gak peduli dan menggoyangkan jarinya. Zhu Taikan Gembul berkata dengan meremehkan kalau sekarang dia tahu kenapa semua pengikut kultus sangat sombong dan bodoh. Dia memerintahkan Yowun untuk berlutut menerima titah kaisar. Kata-kata terakhir yang diucapkan Zhu Taikan Gembul membuat para pengikut kultus menjadi murka. Dengan setiap pengikut kultus yang melepaskan energi tenaga dalam mereka, membuat kuda-kuda menjadi terkejut dan gelisah, membuat mereka berusaha untuk kabur. Para prajurit kekaisaran dengan panik berusaha menenangkan kuda-kuda mereka. Semua prajurit kekaisaran dapat merasakan ledakan energi dari para pengikut kultus. Komandan Selatan Yon Namgun yang bisa merasakan energi itu terlebih dahulu, mengeluarkan pedangnya dan berteriak kalau para pengikut kultus berani bersikap bermusuhan pada raja dari kekaisaran Ming yang agung, dan menuduh kultus akan melakukan pemberontakan.
Pemberontakan terhadap kaisar tidak diperbolehkan oleh hukum kekaisaran. Para pengikut kultus yang mendengar itu jadi melongo. Kunaon maneh teh? Zutaikan merasa puas melihat para pengikut kultus kebingungan. Zutaikan Gembul mengira kultus menjadi sombong karena selama ini kekaisaran memperlakukan mereka dengan hormat. Tapi tetap saja kultus sendiri adalah penduduk kekaisaran, jadi nggak mungkin mereka akan melawan kekaisaran itu sendiri. Sudah seharusnya kultus berlutut di hadapan kekaisaran. Apa kultus akan memegang teguh harga diri mereka dan melawan kekaisaran dan berhadapan dengan ribuan pasukan perang kekaisaran? Atau apa mereka akan membuang kearoganan mereka dan berlutut di hadapan kekaisaran? Zutaikan dengan pedenya yakin kultus akan memilih yang kedua. Tapi seorang pria tua dengan rambut putih muncul dari belakang Yogun dan berlutut kemudian meminta izin untuk berbicara. Yogun mengizinkannya. Pria tua itu adalah elder ketiga, Munyun. Munyun berdiri dan sedikit menundukkan kepalanya pada Zutaikan. Pengawal istananya yang berada di sisi Zutaikan Gembul berteriak marah, namun langsung terdiam saat tekanan energi menepannya. Energi yang dikeluarkan Munyun membuat pengawal itu tidak berkutik. Munyun mengabaikan pengawal itu dan memberi salam pada Zutaikan Gembul. Zutaikan Gembul merasa kesal dan berteriak, namun dipotong oleh Munyun yang berkata bahwa para pengikut kultus hanya akan berlutut di hadapan langit, yaitu the Lord mereka, tidak ada yang lain. Semua pengikut kultus menganggukkan kepala mereka setuju dengan penjelasan Munyun. Semua rombongan kekaisaran menjadi marah. Ini pertama kalinya mereka mendapatkan perlakuan seperti ini. Munyun meneruskan bahwa kultus iblis berada di bawah perjanjian non-agresi dengan kekaisaran Ming yang agung. Bahwa kultus iblis berdiri sendiri dan tidak berada di bawah kepemimpinan kekaisaran. Zutaikan Gembul mengerutkan dari dahinya. Dia nggak menyangka kalau Munyun akan mengungkit perjanjian non-agresi itu. Munyun meneruskan kalau kaisar pertama dari kekaisaran Ming yang agung meminta bantuan pada kultus dan membuat perjanjian non-agresi setelahnya. Jadi kenapa sekarang Zutaikan Gembul juk-juk datang dan memaksa kultus untuk berlutut di hadapannya? Naon maneh juk-juk datang ka dieu terus ngomong nu aneh-aneh kayak gitu. Munyun berasal dari keluarga yang telah bersama kultus sejak awal berdiri. Jadi dia tahu sejarah berbagai perjanjian yang terjadi di dalam kultus. Seperti yang dikatakannya, dunia murim dan kekaisaran berdiri sendiri-sendiri. Memang ada beberapa sekte seperti Wulin yang memilih bergabung dengan kekaisaran, tapi kultus iblis nggak tertarik untuk melakukan hal yang sama. For your info aja, dunia murim ini bahkan sudah ada sebelum kekaisaran terbentuk ya guys. Kultus iblis hanya menyembah dewa api, dewa iblis, dan The Lord yang merupakan perwakilan kedua dewa tersebut. Yonamgun menghela nafasnya. Dia tahu ini bakal terjadi, sampai lebaran monyet juga kultus iblis nggak bakal mau tunduk pada kekaisaran karena perjanjian non-agresi, apalagi bakal mengkerut karena ancaman kekanak-kanakan. Sebaiknya mereka berhenti sampai di situ atau keadaan akan menjadi tambah buruk kalau membuat kultus iblis murka. Yonamgun mengira Zutaikan akan berhenti karena rencana mereka sudah gagal. Tapi dugaannya salah. Zutaikan Gembul malah marah dan memerintahkan para pengawal untuk menangkap Munyun dan memaksanya berlutut. Yonamgun dan letnan yang tampan yang berada di sebelahnya terkejut. Sebelum Yonamgun berhasil mencegah mereka, 3 orang pengawal istana sudah maju dan mengeluarkan pedang mereka, kemudian menyerang Munyun. Gak mungkin lah Munyun kalah dari pengawal kacangan begitu. Munyun dengan mudah menghancurkan pedang para pengawal kekaisaran itu hanya dengan jentikan jarinya saja. Saat itulah beberapa pemimpin sekte maju dan meringkus para pengawal itu. Para pengawal istana langsung mengeluarkan pedangnya dan menggunakan tameng baja mereka untuk membentuk pelindung di sekeliling Zutaikan Gembul. Yonamgun terkejut dengan situasi yang menjadi tidak terkendali. Zutaikan Gembul malah tersenyum seolah-olah dia memang mengharapkan situasi ini terjadi.
Saat itulah ada telepati masuk pada Zutaikan Gembul. Itu adalah telepati dari Zutaikan yang asli, yang dengan marah menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Kenaon sia teh kunaon jadi kos kitu? Ternyata Zutaikan Gembul itu adalah Yuking. Yuking menoleh pada Zutaikan dan menundukkan kepala dengan hormat dan berkata kalau dia hanya menjalankan perintah Zutaikan untuk memberi pelajaran pada para pengikut kultus iblis. Zutaikan yang ternyata adalah letnan tampan yang berada di sebelah Yonam-gun dengan marah berkata kalau dia nggak bilang harus dengan cara ekstrim begini. Padahal dia hanya berkata kalau mereka harus menunjukkan kekuasaan kekaisaran saja. Zutaikan menyamar menjadi pengawal dan membuat Yuking berpura-pura menjadi dirinya. Tapi ternyata Yuking malah mengatakan sesuatu yang tidak ingin dikatakan dan membuat situasi menjadi buruk. Yonam-gun menatapnya dan berpikir kalau Zutaikanlah yang memerintahkan Yuking untuk melakukan itu. Zutaikan menggelengkan kepalanya dan mengirim telepati kalau dia nggak pernah memerintahkan hal seperti itu. Tapi semua sudah terlambat. Pasukan pengawal istana sudah menempati posisi bersiap untuk menyerang kultus iblis. Saat itu Yuking berpikir kalau rencananya mengadu kekaisaran dengan kultus iblis telah berhasil. Mereka nggak perlu lagi menjalankan pilihan ketiga dari rencana agung mereka. Semuanya sudah dalam genggaman Yuking. Jadi si Yuking ini sepertinya itu anggota dari Blade God Six Martial ya guys. Namun, tiba-tiba saja sebuah bayangan muncul di hadapan Yuking. Bayangan itu adalah Yowun. Yuking terkejut bagaimana bisa Yowun melewati para pengawal yang melindunginya. Tapi nggak ada waktu untuk terkejut. Yuking langsung menyerang Yowun. Tapi, Yuking berteriak kesakitan saat pergelangan tangannya terpotong dengan cepat. Slash! Pluk! Suwe. Yuking berteriak kalau beraninya Yowun menyerang Raja Kekaisaran. Yowun mendengus sambil berkata, "Raja, ngelucu aja lu, mau ngelawak." Yowun membentuk force cigolok di tangannya dan tanpa ragu memotong tangan Yuking yang satu lagi dari pundaknya. Yuking berteriak kesakitan dan berguling di tanah karena sudah kehilangan kedua tangannya dan membuat tanah di sekitarnya banjir darah dari kedua tangannya yang telah terpotong. Suwe lu. Yowun kemudian mengangkat tubuh Yuking dengan satu tangannya. Para pengawal istana kaget dengan kekuatan Yowun yang bisa mengangkat Yuking yang gembul hanya dengan satu tangan. Yowun langsung melempar Yuking ke arah gerbang di mana para pengikut kultus berada. Sekarang posisi Yuking yang tadinya aman di belakang para pengawal istana menjadi berada di tengah-tengah para pengikut kultus. Suwe lu. Para pengawal istana menyerang Yowun, tapi Yowun menghilang dengan meninggalkan bayangannya saja. Mereka tahu itu adalah teknik mirror image. Mereka mencari di mana Yowun berada. Tapi Yowun sudah ada di hadapan Zutaikan yang asli dan Komandan Selatan Yonam-gun yang dikelilingi oleh pengawal istana. Gerakan Yowun sangat cepat sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya dengan jelas. Para pengawal yang bingung dengan gimana cara Yowun bisa berada di situ juk-ujuk, mulai menyerang Yowun. Tapi ada 3 sosok yang muncul mengelilingi Yowun dan menahan mereka. Mereka adalah Great Guardian Maragyong, Left Guardian Lee Hwamyong, dan Right Guardian Submeng. Ketiga guardian yang berada di level tinggi itu bisa dengan mudah menembus pertahanan pengawal istana. Lee Hwamyong membuat garis pembatas dengan pedang merahnya dan berkata kalau ada yang berani melewati garis ini, seenggaknya mereka akan kehilangan satu tangan. Mantap. Submeng pun berkata yang sama dan membuat garis yang sama. Kedua pendekar dengan level superior master itu membuat para pengawal istana menciut ketakutan. Dan sekarang mereka dikelilingi oleh para pemimpin sekte kultus dengan kekuatan di atas mereka. Zutaikan shock. Dia juga belajar ilmu bela diri. Pertahanan yang dibuat oleh para prajurit pengawal kelas atas seharusnya nggak akan bisa ditembus. Tapi pertahanan itu jadi nggak berguna di hadapan para pengikut kultus. Dan Chun Yowun yang kelihatannya nggak pernah belajar ilmu bela diri, malah adalah seorang monster yang luar biasa kuat.
Saat suasana menjadi sepi, Yowun menunduk sekilas pada Zutaikan dan berkata kalau baju zirah letnan itu ternyata cocok untuknya dan menyebut Zutaikan dengan sebutan yang mulia. Raja Zutaikan melongo, lah kok dia bisa tahu siapa gue? Padahal Zutaikan sudah bertukar identitas dengan Yuking dan bersembunyi di belakang para pengawal istana. Tapi The Lord Iblis ini bisa tahu siapa dirinya. Jadi dari awal Yowun hanya mengikuti permainannya saja, membuat Zutaikan mingkem. Saat itulah Yeonnam-gun berjalan ke depan Zutaikan melindunginya dengan wajah tegang. Yeonnam-gun berkata memang mereka berada di bawah perjanjian non-agresi, tapi bukan berarti Yowun bisa melukai pejabat istana dan mengancam Raja Zutaikan. Mendengar itu Submeng mendengus. Oi Tuan Komandan, bukan kita yang mulai duluan, tapi elu pada. Kenyataannya Yuking duluanlah yang mulai. Padahal kultus iblis telah menyambut mereka dengan hormat, dengan para pejabat tinggi mereka sampai ke Yowun aja keluar menyambut mereka. Merekalah yang juk-ujuk memaksa kultus untuk berlutut di hadapan mereka. Yeonnam-gun tahu apa yang dikatakan Submeng memang benar, tapi dia nggak bisa setuju begitu saja. Bisa-bisa otoritas kekaisaran akan jatuh. Komandan itu melihat pada pasukan pengawal dan para prajurit yang terlihat tegang dan takut dengan para pendekar pengikut kultus. Yeonnam-gun merasa ini nggak benar. Meski mereka berada di kultus iblis, mereka masih pasukan pengawal kekaisaran. Otoritas seorang raja, putra dari kaisar kekaisaran Ming, gak boleh diremehkan begitu saja. Yeonnam-gun ngeles dengan bilang kalau Yuking lah yang melakukan semua itu, bukan raja mereka. Dan meskipun Yuking bersalah, tapi kultus gak berhak melukai penjabat mereka. Lah kocak dia. Yowun mendengus dan bertanya pada Zutaikan yang masih bersembunyi di belakang Yeonnam-gun. Bagaimana kekaisaran akan menghukum seorang penipu yang mencoba menjadi seorang raja? Kalau di kultus ada penipu yang mencoba menjadi The Lord, bakal langsung dihukum mati. Zutaikan terkejut dan gak bisa berkata apa-apa. Yowun dengan mudah membalikan kata-kata Yeonnam-gun tadi. Karena pihak kekaisaran pun akan menghukum mati penipu yang berpura-pura menjadi raja beserta keluarganya. Yowun meneruskan kalau bukan karena perjanjian non-agresi, Yuking pasti udah mati. Chun Yowun sejak menjadi The Lord gak akan pernah berlutut di hadapan siapapun sekalipun itu adalah kaisar dari kekaisaran Ming yang agung. Yeonnam-gun shock. Yowun gak hanya kuat seperti monster tapi juga sangat cerdas. Oh iya dong. Tapi Yeonnam-gun tetap keras kepala dengan bilang apapun yang terjadi saat ini, Yowun sedang meremehkan keluarga kekaisaran dan menyuruh Yowun buat menjauhi raja mereka. Yeonnam-gun pun mengarahkan pedangnya pada Yowun. Saat itulah seseorang menyerangnya dengan cepat dan menyabet pedangnya. Tak! Padahal Yeonnam-gun sudah mengerahkan 80% energinya, tapi serangan itu begitu kuat. Yeonnam-gun pernah berpikir kalau nggak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya, kecuali jika dia melawan 5 pendekar terkuat sewulin. Dia bahkan pernah berduel dan hasilnya seri dengan tetua dari sekte gunung api. Sekte gunung apa tuh? Orang yang menyerangnya adalah Great Guardian Maragiom. Dengan tangan kanan Yeonnam-gun terpental ke atas, dia mengangkat kaki kirinya untuk menendang leher Maragiom. Tapi Maragiom dengan mudah menghindari tendangan itu dan menotok titik darah yang ada di kaki Yeonnam-gun. Yeonnam-gun berteriak kesakitan saat pedang Chi menembus pahanya. Yeonnam-gun berusaha untuk mengembalikan keseimbangannya dengan menarik kaki kirinya. Tapi Maragiom menendang kaki kanannya yang menjadi tumpuan. Yeonnam-gun pun jatuh terjerembab. Gubrak! Adau! Saat jatuh, Yeonnam-gun menjatuhkan pedangnya dan Maragiom mengambilnya. Pedang itu pun telah berpindah tangan. Maragiom mengarahkan pedang itu pada Yeonnam-gun dan memberi peringatan jangan berani-berani mengarahkan pedang pada The Lord. Yeonnam-gun gak bisa berkata dengan sebilah pedang yang ada di lehernya.
Harga dirinya yang dia dapatkan setelah mencapai level superior master langsung hancur. Maragium terlalu kuat. Yeonnam-gun adalah salah satu dari pendekar terkuat di antara pengawal istana. Su Taekan syok dengan satu-satunya orang yang bisa melindunginya kalah begitu saja. Para pengawal yang lainnya terlalu takut dengan Yowon dan para guardiannya. Jangan-jangan Yowon mau ngancem gue juga, pikir si Su Taekan. Yang dimiliki Su Taekan saat ini adalah mulutnya saja. Toh dia nggak akan bisa menang ini. Setelah berpikir sejenak, Su Taekan mulai berbicara. Beraninya Yowon mengancamnya dan melakukan kekerasan pada pasukan kekaisaran. Masih nggak tahu diri aja ini orang. Memangnya dia nggak takut sama puluhan juta pasukan kekaisaran Ming yang agung? Yowon cukup terkejut dengan sikap Su Taekan yang berani. Yowon pikir dengan memperlihatkan kekuatan mereka yang luar biasa akan membuat Su Taekan menyerah. Tapi Su Taekan gak mundur. Su Taekan berpikir kalau gak ada yang akan bisa melawan jutaan panah yang dilancarkan oleh si pasukan kekaisaran. Su Taekan meneruskan dan mengancam kultus. Kalau kultus melukainya, maka kultus iblis akan dihapus dari peta. Sombong kali kau. Su Taekan berbicara dengan penuh percaya diri. Dia telah menggunakan senjata untuk mengancam musuhnya. Dia berpikir kalau kultus akan takut dengan pasukan kekaisaran. Tapi tatapan para pengikut kultus padanya sangat aneh. Yowon dan para pengikut kultus lainnya kelihatan tidak peduli. Yowon bahkan terlihat kecewa dan menggelengkan kepalanya. Yowon berkata kalau Su Taekan bukan berani tapi nekat. Padahal Yowon sudah menantikan untuk bertemu dengan orang-orang pemerintahan untuk pertama kalinya. Tapi dia malah merasa kecewa. Jutaan pasukan. Setelah berkata seperti itu, Yowon mengangkat tangan kirinya. Saat itulah terjadi sesuatu pada para pasukan pengawal istana. Pedang-pedang yang dimiliki para pasukan itu tiba-tiba bergerak, berusaha untuk lepas dari genggaman mereka. Lebih dari 200 pedang lepas dari genggaman pemiliknya dan melayang di udara, kemudian mengarah pada mereka. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Semua pasukan pengawal istana terkejut. Komandan Yeonnam-gun bahkan merasa ngeri melihat kejadian itu. Dia bahkan mengira itu hanyalah mimpi. Sebagai seorang pendekar yang mempelajari ilmu bela diri, dia tahu apa itu pedang udara dan siapa yang bisa menggunakannya. Dia dengar 5 pendekar terkuat Sewulin bisa menggunakan skill pedang udara. Tetapi yang disaksikannya sekarang adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Gak hanya para pasukan pengawal istana yang terkejut, tapi para pengikut kultus dan para guardian pun terkesima. Maragium tahu bahwa Yowon telah naik level ke level Supreme Master. Gimana caranya Yowon bisa berkembang hanya dalam waktu singkat? Para pengikut kultus telah melihat kekuatannya dulu saat di aula besar. Tapi mengendalikan ratusan pedang sekaligus membuat mereka merinding. Kekuatan luar biasa Yowon mengingatkan mereka pada Chunma, si iblis langit. Sementara pasukan pengawal istana sedang diancam dengan senjata mereka sendiri, Yowon berjalan menghampiri Su Taekan. Su Taekan menjadi ketakutan dan mundur beberapa langkah sebelum tersandung dan akhirnya jatuh. Gedubrak, au. Tidak ada lagi otoritas atau harga diri di dalam pikirannya. Ya kali masih mikirin hal gak penting begitu. Dia hanya takut pada pria di hadapannya. Yowon membuat gerakan akan mengangkat sesuatu ke atas dengan tangan kanannya. Tiba-tiba saja tubuh Su Taekan melayang di udara. Su Taekan sempat panik, tapi akhirnya dia melemaskan tubuhnya karena jika melawan maka dirinya akan mengalami luka dalam. Saat Su Taekan terangkat ke atas, Yowon menghampirinya dan bertanya, apa Su Taekan tahu kenapa perjanjian non-agresi itu dibuat? Apa Su Taekan berpikir perjanjian itu dibuat karena kultus takut dengan kekuatan militer kekaisaran? Su Taekan gak bisa jawab. Yowon meneruskan kalau jawabannya adalah kebalikannya. Perjanjian itu dibuat karena kaisar pertama takut kepada mereka.
Jutaikan menjadi emosi mendengar itu dan berteriak marah, namun segera terhenti karena Yewon menerbangkan Jutaikan lebih tinggi, membuatnya ketakutan. Udah kayak naik itu aja kali ya. Apa namanya, histeria tuh di Dufan. Apa sih Jeng? Yewon melanjutkan kalau sebuah pasukan akan bergerak atas perintah kaisar. Tapi bagaimana kalau kaisarnya itu menghilang? Jutaikan syok mendengar itu. The Lord Kultus berkata kalau dia bisa menyusup ke istana dan membunuh kaisar. Jutaikan ingin protes tapi nggak bisa karena tubuhnya semakin ke atas, membuatnya terlalu takut untuk bicara. Yewon terus melanjutkan bagaimana kalau pendekar seperti dirinya menyusup diam-diam ke istana di malam hari. Jutaikan kaget. Dia pun baru sadar kalau Yewon telah berhasil melewati pertahanan mereka yang katanya tidak bisa ditembus. Yewon masih lanjut ngomong, kalau semua anggota kerajaan mati, siapa yang akan memerintahkan jutaan pasukan kuat istana? Untuk pertama kalinya Jutaikan merasa ketakutan akan kematian. Mata Yewon dan kata-katanya yang dingin membuktikan kalau dia nggak bohong. Yewon menegaskan kalau dia bisa melakukan semua itu kalau dia mau. Tapi bukan hal itu yang paling menakutkan. Yewon meneruskan, apa sekarang Jutaikan sudah paham kenapa perjanjian itu dibuat? Yewon tersenyum sambil menarik kembali energi mengerikan miliknya dan menatap Jutaikan yang gemetar ketakutan. Jutaikan mengangguk dengan panik. Tubuhnya kembali ke tanah secara perlahan. Jutaikan langsung ambruk ke tanah dengan keringat bercucuran merasa ketakutan. Sebetulnya bukan cuma itu doang sih alasannya. Kalau alasannya itu doang, kekaisaran pasti udah musnah sejak dulu. Ada alasan dunia murim gak bisa menyerang kekaisaran begitu saja, yaitu dirumorkan kalau ada suatu kekuatan yang melindungi setiap kaisar. Kalaupun ada tindakan pembunuhan, harus pendekar dengan level seperti Yewon yang bisa melakukannya. Tapi kan Yewon gak perlu ngejelasin hal itu juga kan sama si Jutaikan dan para pasukannya. Yewon menurunkan tangannya dan semua pedang milik pasukan pengawal pun jatuh ke tanah. Yewon pun berkata sudah saatnya dia tahu isi titah kaisar itu. Yewon melakukan gerakan seperti akan mengambil sesuatu dan membuat titah kaisar yang telah jatuh ke tanah melayang ke tangannya. Para pasukan istana udah gak kaget lagi melihat hal itu. Saat Yewon akan membuka gulungan tersebut, tiba-tiba Yuking berteriak kesakitan. Yewon kaget dan menoleh pada Yuking yang sudah mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulutnya. Semua ketua sekte yang mengelilinginya bingung dengan apa yang terjadi pada Yuking. Yewon dengan segera berlari ke arah Yuking berada. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa baca manhwanya ya guys di webtoon, kasih love dan rate yang tinggi ya. Jangan lupa juga untuk kalian add favorite. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys, bye bye, assalamualaikum.